Halo semuanya, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat. Saat ini saya akan mencoba membuat video tentang pelaporan antemortem dan postmortem untuk rumah potong hewan. Sebelum melanjutkan video ini, Bapak Ibu pastikan sebagai petugas yang ditunjuk oleh dinas atau kantor UPT untuk pelaporan AMPM atau pelaporan antemortem postmortem pada RPH. Nah, sebelum melaporkan ini, pastikan juga Bapak Ibu sudah terdaftar dengan menanyakan kepada koordinator kabupaten kota untuk melaporkan pelaporan penyakit pemotongan pada AMPM. Nah, perbedaannya pelaporan ini dengan pelaporan RP di Signas adalah pelaporan di RP Signas adalah untuk mengetahui jumlah pemotongan hewan per hari atau per minggu atau per bulan. Sedangkan ini pelaporan antemortem postmortem adalah untuk pelaporan pemotongan hewan dengan melihat kasus yang ada di antemortem ataupun postmortem. Jadi ini lebih ke arah untuk penyakitnya, namun bisa juga untuk melihat jumlah-jumlah hewan yang ada dipotong di rumah potong hewan setempat. Nah, sebelum masuk kita ketik dulu alamatnya adalah ampm.isignas.com. Kita bisa langsung ketikkan .isignas.com. Nah, ini akan langsung diarahkan seperti ini. Kemudian kita masukkan alamat email ataupun nomor telepon, diikuti angka 62 di depannya. Kemudian passwordnya biasanya setelah didaftarkan sebagai petugas, Bapak Ibu akan diberikan password dan ini harus diingat. Nah, jika passwordnya lupa, Bapak Ibu bisa mengetik ini. Lalu apabila Bapak Ibu ingin mengingat password ini tanpa harus mengetikkan password, bisa centang remember me atau untuk password, mengingat password tersebut. Kemudian kita login. Nah, setelah login kita akan dapat tampilan seperti ini. Di pojok kiri atas akan terlihat tempat lokasi Bapak Ibu sekalian menuju ke, dan pastikan juga laporan ini sesuai dengan nama Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masuk ke tambah kedatangan ternak baru. Nah, di sini ada beberapa tampilan, itu adalah tampilan untuk kode pemilik, nomor telepon, dan tanggal datang untuk run antemortem postmortem yang telah dilaporkan. Jika sudah pernah dilaporkan akan muncul tampilan seperti ini. Jika belum, maka akan kelihatan kosong. Oke, setelah itu kita akan mencoba klik ke kedatangan ternak baru. Jadi ketika sapi masuk ke RPH, kita harus melaporkannya di tambah kedatangan ternak baru. Kita klik saja di tambah kedatangan baru, kemudian kita klik kedatangan ternak. Misalkan sapinya datang kemarin, misalkan tanggal 2 misalkan. Lalu kita pilih pemilik di sini. Nah, jika pemiliknya belum terdaftar, misalkan saya di sini adalah pejagalnya namanya ini Titi Limayanto, itu sudah terdaftar. Jika belum ada terdaftar, Bapak Ibu bisa mendaftarkan di klik pemilik. Nah, misalkan kita masukkan namanya siapa, misalkan Pak Ijo atau siapa. Jika ada email, dimasukkan email, nomor telepon dimasukkan, misalkan 08. Nik KTP, jika ada KTP-nya dimasukkan saja. Kemudian juga sudah akan ketik disimpan ini. Jika sudah, kita kembali lagi ke kedatangan ternak. Jika pejagalnya ada lebih dari satu, Bapak Ibu harus mendaftarkan dengan lebih dari satu. Tambah kedatangan ternak baru lagi, kemudian klik lagi pemiliknya. Nah, untuk lebih enaknya sih kalau lebih dari 5, lebih dari 1, misalkan ada 5, kita klik ini aja, klik kanan open link in new web, link in new web. Nah, ini tinggal dimasukkan 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian klik simpan. Oke, jika sudah, maka kita akan melakukan tanggal kedatangan ternak seperti tadi, misalnya tanggal 2 bulan 1. Klik nama pejagal yang sudah didaftar. Karena saya sudah mendaftarkan ini, saya tinggal klik ini. Nomor dokumen SKH cantumkan, misalkan ada.
Kemudian provinsi asal ternak, misalkan dari provinsi mana, Lampung atau mana, ada pilihannya. Kalau di Tarakan kebetulan itu adalah dari Gorontalo. Ketik Gorontalo, kemudian disimpan. Nah, ketika sudah melaporkan maka akan muncul tampilan seperti ini, kedatangan ternak milik titik yang telah dicatat. Nah, kemudian jika ada lebih dari satu penjagal itu bisa tambah lagi, misalkan ini tanggal 2 yang saya mencoba ini mendaftarkan ini yang sudah saya daftarkan sebelumnya, misalkan nomor SKKH nya dicatat sesuai dengan SKKH yang dibawa oleh penjagal, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah tampilan dari kode yang telah kita daftarkan barusan, tanggal 2 bulan 1 nomor SKKH. Nah, jika terjadi ada kesalahan atau salah ketik atau seperti apa gitu bisa kita edit, kemudian kita ganti sesuai dengan kesalahan, misalkan nomornya salah, misalkan seperti itu. Kemudian kita klik lagi provinsi asalnya, misalkan dari Gorontalo, kemudian kita simpan. Tampilannya tidak muncul atau lambat, itu bisa diklik lagi kedatangan ternak di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke laporan berikutnya. Untuk melaporkan ternak yang dipotong, itu kita bisa klik di kode. Misalkan kita pilih yang tanggal kedatangan terakhir atau terbaru, kemudian kita klik di kode ini. Nah, di kode ini akan muncul tampilan seperti ini, nomor telepon, tanggal kedatangan ternak, nomor SKKH jika ada, dan nomor Signas. Nah, itu kita langsung menuju ke hewan datang. Ini saya contohkan untuk hewan datang yang sehat. Ini kita bisa lihat jenis hewannya bisa dipilih sesuai dengan hewan yang dipotong. Karena di sini adalah sapi jantan, saya memilih jantan. Jumlahnya sesuaikan 1 misalkan. Ini kita klik simpan. Setelah itu kita menuju ke kolom berikutnya, ada hewan sehat. Jika hewannya sehat ditambahkan hewan sehat, kemudian kita klik sapi jantan, kemudian kita klik 1. Nah, kemudian jika dia sehat berarti akan langsung segera ke laporan pemotongan. Nah, ini kita masukkan, misalkan tanggal dipotongnya datangnya tanggal 2, berarti dipotongnya tanggal 3. Sapi jantan, kemudian dipilih 1, kemudian simpan. Nah, jika sudah terlapor maka akan kita bisa koreksi di sini. Nah, ini untuk hewan yang sehat. Saya akan contohkan untuk hewan yang sakit di laporan berikutnya. Setelah kita lapor seperti ini, kita bisa kembali ke kedatangan ternak. Lalu saya contohkan untuk pelaporan ternak yang sakit. Nah, misalkan kita melaporkan hewan yang akan dipotong yang dalam keadaan sakit. Misalkan kita ambil contoh ini, klik di kodenya, kemudian kita masukkan hewan datang, kita ganti tambah hewan, misalkan kita ketik sapi jantan, enter, kemudian pilih 1 misalkan, kemudian simpan. Lalu kita menuju ke hewan sakit. Nah, di sini kita menuju ke hewan sakit, kita tambahkan hewan, jenis hewannya yang dipilih tadi hewan jantan, kemudian sapinya misalnya kodenya AirTag-nya 0998, nomornya misalkan 10 tahun. Jangan simpan. Nah, setelah itu kita menuju ke, jika ada hewan sehat atau hewan datangnya misalnya lebih dari 2 bisa. Hewan jantan misalkan kita ubah saja ya, kita contohkan. Misalkan ini yang datang 5. Simpan. Lalu kita buatkan di sini hewan sakitnya 1, hewan sehatnya
tambah hewan sehatnya misalkan 4, simpan misalkan. Nah kemudian jadi yang sehat, yang datang 5, yang sehat 4, yang sakit 1. Nah setelah dari ini kita baru bisa melaporkan ke action untuk postmortem dan antemortem dan postmortem. Nah, kita buat di sini untuk sapi yang 10 tahun tadi dalam keadaan sakit, kita bisa klik antemortemnya. Nah di sini pilih misalkan patah tulang kaki. Sindromnya jika ada dipilih, jika tidak ada ya bisa dilewatkan. Ini untuk penyakit-penyakit yang penyakit prioritas seperti ini, yang pincang, air liur lepuh, atau ini untuk kasus PMK ya mungkin ya. Ini keguguran untuk brucellosis jika kasusnya itu. Ini yang kita pilih sementara, misalkan kecelakaan. Keputusan MPM-nya dipilih, dipotong, segera dipotong, misalkan itu. Kemudian diagnosa definitifnya jika ada ya dipilih kecelakaan. Kemudian kita simpan. Nah ini jika ternyata kasusnya bukan ini atau salah lapor, kita bisa klik hapus misalkan seperti itu. Dan kita bisa klik ke postmortem misalkan di hewan sakit tadi ya, kembali ke action, kita klik di postmortem. Kemudian kita pilih pemeriksaannya, misalkan hewan apa, tanggal 3, misalkan kita pilih apa yang mau dipilih di sini. Dan oleh sebab itu makanya untuk pelapor AMPM ini sudah pernah ikut pelatihan dari AMPM, yang petugasnya harus sudah pernah mengikuti pelatihan. Nah sini ada organ-organnya, tinggal dipilih misalkan apa. Nah dipilih, kalau misalkan patah tulang ya mungkin kita periksa organ-organ lain, apakah jantung, hati, bisa dipilih. Misalkan kita pilih hati, ini sesuai dengan daerah yang dipilih, misalkan warnanya ini, warnanya apa, misalkan coklat. Apakah ukurannya lebih besar atau normal, misalkan normal. Apakah semuanya menyebar, misalkan ada kelainan, jika ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Kemudian keputusan postmortemnya apa, layak konsumsi bersyarat, dimusnahkan sebagian, misalkan ini. Kemudian catatan jika ada, kemudian klik simpan. Oke, sudah itu untuk kasus. Misalkan kita untuk kasus postmortem, misalkan untuk kasus brucellosis, misalkan ternyata ada lagi hewan yang datang, misalkan sapi betina ya, betina tidak produktif misalkan 1, kita simpan. Setelah datang, kita ternyata memeriksa dan ternyata dia sakit, kita masukkan hewan yang tadi, betina tidak produktif, misalkan kodenya ini, umurnya misalkan 10 tahun 9. Kemudian simpan, lalu kita ketik yang keguguran misalkan. Kita lihat, kemudian kita pilih keguguran atau sendi membengkak, ini untuk kasus Brucella. Misalkan kita sementara ke brucellosis, kemudian keputusan MPM dipotong dengan kondisi khusus, misalkan itu ya. Nah setelah keluar hasil remnya kita tampilkan misalkan, kemudian kita simpan. Nah kemudian kita klik lagi ke hewan sakit, kita klik di betina produktif, kemudian postmortem. Nah kemudian kita klik di tanggalnya, kita pilih organnya, misalkan organ
pemeriksaan organ-organnya yang kira-kira diperiksa bagian apa. Nah, setelah diklik, kita lihat di bawah apakah ada kelainan, misalkan di uterus. Kemudian keputusannya misalkan dimusnahkan. Dan kalau ada catatan, lalu kita simpan. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan kita lihat ke bagian hewan sakit tadi. Jika ada pengujian, kita bisa arahkan ke uji lab. Misalkan kita pilih organ, misalkan uterus, misalkan uji lab, misalkan apa uji labnya. Oke, jika sudah, maka kita kembali lagi ke hewan datang tadi dan pastikan pemotongannya sudah dipotong. Tambah hewan dan dipotong 6. Nah, ini misalkan tanggal 3. Nah, ini kemudian 5 misalkan. Tadi 5-5 nya dipotong misalkan itu. Kemudian kita pilih lagi untuk yang pemotongan berikutnya, tinanya 1. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini pemotongan hewan sakitnya berapa, antemortemnya muncul di sini, postmortem, dan sesuaikan dengan kasus-kasus yang Bapak Ibu alami di lapangan. Atau misalkan kita bisa tambah lagi hewan sakit. Contoh lagi, misalkan kasus yang sering adalah 4 tahun misalkan. Itu adalah kasus cacing hati misalkan. Nah, ini kita lihat sapi jantan yang 4 tahun tadi, action, kemudian kita klik antemortem. Misalkan titilihnya kekurusan, kemudian kita pilih sindromnya tidak ada, diagnosa sementara ya hepatitis misalkan. Misalkan sementara adalah cacing hati misalkan. Atau fasiolis, ini misalkan cacing hati. Kemudian kita pilih dipotong dengan kondisi khusus, ya kan. Kemudian atau dipotong bisa juga kondisi khusus. Kemudian misalnya fasiolosis. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu kita lihat lagi, ternyata kita lihat hewan sakit tadi di postmortemnya kita lakukan tanggal pemeriksaannya kapan, misalkan tanggal 4. Tipe spesimennya misalnya hati, misalkan konsistensinya keras, warnanya misalkan coklat, misalkan ukuran-ukurannya lebih besar misalkan. Kemudian distribusinya banyak menyebar atau misalkan dikonsumsi bersyarat atau dimusnahkan sebagian atau dimusnahkan keseluruhan, misalkan ini yang parah. Kemudian catatan jika ada, kemudian simpan. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, setelah kita melapor, ingat juga hewan datang yang dilaporkan, yang datang harus sesuai dengan yang potong. Oke, jika sudah, maka kita bisa kembali ke awal kedatangan ternak. Nah, jika ingin melihat laporan yang Bapak Ibu lapor, klik laporan tabel, klik detail pemotongan. Nah, ini akan muncul laporan seperti ini. Kalau ingin diunduh di sini. Atau kalau mau lihat laporan yang lain bisa di antemortem, detail antemortem. Nah, ini akan muncul di sini laporan-laporan yang sudah dilaporkan. Kemudian kita muncul lagi ke postmortem misalkan. Nah, ini tinggal diunduh. Nah, kalau melihat
grafik bisa di sini, keputusan MPM bisa di sini. Tinggal dilihat bagan-bagan yang ingin ditampilkan. Oke, kalau ingin melaporkan ke hari berikutnya sama, login dulu kedatangan ternak, tambah kedatangan ternak baru. Pilih tanggal, misalkan besok datang hari ini. Namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftar. Jika sudah daftar tidak perlu daftarkan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jika sudah terlapor, maka kita akan kembali keesokan harinya untuk melapor dengan sistem atau cara yang sama. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat dan selamat siang.